Inilah alasan orang-orang Yahudi Israel menangis di tembok ratapan dekat Masjidil Aqsa. Perlu diketahui, tembok ratapan adalah sebuah tembok kuno yang terbuat dari batu kapur sebanyak 45 baris. Tembok yang berlokasi di kota lama Yerusalem tersebut sangat penting bagi orang Yahudi dan dianggap suci. Bangunan ini sangat penting bagi orang Yahudi karena tembok ratapan adalah sisa dari dinding bangunan besar atau kuil suci yang didirikan oleh Raja Israel bernama Herodes. Namun setelah kaum Yahudi melakukan pemberontakan kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi, bangunan tersebut mengalami banyak kerusakan. Setelah mengalami kerusakan, tembok ratapan hanya menyisakan sekitar 60 meter saja. Sebelumnya, tembok yang juga disebut sebagai tembok barat ini mempunyai panjang hingga 485 meter. Sejarah tembok ratapan di Yerusalem mencatat, bahwa pembangunan tembok ratapan berawal dari dipindahkannya tabut perjanjian yang berisi tentang 10 perintah dari Tuhan yang dibawa oleh sosok penting dalam agama Yahudi yaitu Nabi Musa. Bentuk dari tabut tersebut adalah berupa kitab. Lalu, kitab tersebut berulang kali dipindah ke sejumlah lokasi yang dipercayai merupakan tempat suci. Hal itu lantas membuat Raja Daud berpikir untuk mendirikan sebuah bangunan untuk menyimpan tabut perjanjian atau kitab tersebut. Namun, yang mendirikan bangunan suci tersebut adalah putra dari Raja Daud yang bernama Salomo atau Nabi Sulaiman. Kuil suci tersebut selesai dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi. Selain digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tabut perjanjian atau kitab, kuil suci pertama tersebut juga menjadi tempat bagi semua rakyat Israel untuk berkumpul. Akan tetapi pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar kedua dari kerajaan Babilonia melakukan penyerangan kepada kota Yerusalem dan menyebabkan kuil suci tersebut hancur. Kemudian, pada tahun 74 sebelum Masehi saat Raja Herodes memerintah, kuil suci lantas dibangun ulang dan direnovasi. Namun, kuil suci kedua tersebut bukan untuk menyimpan tabut perjanjian atau kitab, tetapi digunakan untuk menjadi pusat untuk kaum Yahudi beribadah dan melakukan berbagai tradisi. Lalu, kaum Yahudi mulai memberontak kepada Kekaisaran Romawi pada tahun 66 Masehi. Kemudian, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus berhasil menduduki kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Selain itu, mereka juga banyak melakukan penghancuran terhadap bangunan di wilayah tersebut. Di mana, salah satunya adalah kuil suci kedua. Sementara itu, dari kuil suci kedua hanya tersisa sebuah bangunan yang kemudian disebut sebagai tembok ratapan atau tembok barat. Kaum Yahudi sangat memuja tembok tersebut karena menjadi bagian dari kuil suci kedua. Selain itu, kaum Yahudi juga memanfaatkan tembok tersebut untuk memanjatkan doa, sehingga banyak kaum Yahudi yang berdoa di sana. Di antara sela batu pada tembok tersebut terkadang kaum Yahudi juga menyelipkan gulungan kertas yang di dalamnya berisi sebuah doa dan permohonan. Karena kaum Yahudi gemar memanjatkan doa serta meratapi kejadian hancurnya kuil suci kedua di tembok tersebut, maka kemudian tembok itu diberi nama tembok ratapan. Mereka juga menganggap bahwa tembok itu adalah satu-satunya potongan dari tiang pagar kuil Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi Yerusalem pada hari tertentu terutama pada waktu Asyar hari Jumat biasanya berkumpul di tembok ratapan ini sambil menyalami batu-batu, menangis, meratap, dan merendahkan diri. Mereka juga berharap bahwa dengan melakukan hal itu kelak bisa mengembalikan kejayaan kerajaan Yahudi dan menjadi penguasa dunia. Karena rasa hormat terhadap batu bangunan itu, orang-orang Yahudi Israel lantas tidak mau memasuki tanah pekarangan Baitul Maqdis melewati pintunya. Sebab, mereka khawatir bila menginjak batu yang mungkin tercecer. Selain itu, mereka juga menghormati pojok kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihissalam. Setiap sore, mereka biasa berkumpul di sana sambil memohon kepada Tuhan mereka agar mengembalikan hak milik Bani Israel yang sudah lenyap. Kemudian, penghormatan orang-orang Nasrani atas batu-batuan juga tidak kurang hikmat dari orang Yahudi. Mereka menghormati banyak batu-batuan yang ada di Baitul Maqdis, yang diantaranya adalah batu di bawah Kubah Asyut karena dianggap menyimpan bekas telapak kaki Al-Masih sewaktu naik ke langit. Begitu juga dengan penghormatan atas sepotong batu di lembah Sidrun yang diberi nama dengan Lembah Maryam, yang ditengarai sebagai tempat bersandarnya Al-Masih waktu turun dari Gunung Zaitun menuju Madinah. Di Lembah Maryam pula, terdapat batu yang dipercaya sebagai tempat duduk Nabi Isa sewaktu menyaksikan Baitul Maqdis. Dalam anggapan mereka, dahulu Nabi Isa pernah mandi di atasnya. Ada juga batu piala yang mereka yakini dibawa oleh Jibril dan diletakkannya di atas Al-Masih. Ada juga tiang cambuk yang mereka perkirakan sebagai pemancang Nabi Isa saat dicambuk oleh musuhnya. Ada juga batu iklil yang mereka perkirakan dijadikan tempat duduk Al-Masih waktu mahkota berduri diletakkan di atas kepalanya. Dari semua yang sudah dikemukakan ini,
jelaslah bahwa penghormatan umat Islam atas Hajar Aswad di kota Makkah bukanlah sesuatu yang aneh dan tidak keluar dari batas-batas kewajaran selain dari lambang ketuhanan yang diingat seorang muslim waktu menyentuh dan menciumnya. Jadi, tidak ada kata menyembah Hajar Aswad dalam kamus keagamaan umat Islam. Hal ini guna untuk menepis anggapan kaum non-Islam yang mengatakan bahwa kaum muslim dalam hajinya menyembah batu Hajar Aswad.